got any of your father in you, we can make a fortune. Hai guys, welcome back to our channel. Balik lagi nih sama aku Panpan. Nah, kali ini Panpan mau nge-review sebuah film dengan genre yang lain lagi dari biasanya. Sebuah film barat yang penuh dengan ketegangan. Yuk check it out. Kalian pernah gak sih ngebayangin kalau waktu menjadi alat transaksi penggantinya uang? Gimana ya hidup ke depannya? Film ini dimulai dari kehidupan di dunia yang telah berubah berkat kemajuan ilmiah, menjadikan waktu sebagai uang dan juga nyawa. Manusia dapat menghentikan penuaan pada usia 25 tahun, bahkan bisa hidup selamanya oleh waktu yang dimiliki. Dan setelah mencapai usia 25 tahun, seseorang hanya diberikan waktu 1 tahun lagi untuk hidup. Dan selanjutnya mereka harus bekerja keras mengumpulkan waktu untuk hidup. Will Salas, seorang pemuda miskin yang hidup hari demi hari, menghasilkan uang yang pas-pasan untuk hidupnya sehari lepas sehari. Dan berbagi waktu dengan ibunya yang bernama Rachel Salas. Rachel sudah berusia 50, tapi wajahnya terlihat seperti umur 25. Suatu hari sebelum Will berangkat kerja, Rachel memberikan waktunya 30 menit untuk Will memberi sebuah sarapan. Saat membeli kopi, Will kaget karena harganya baru saja naik. Melanjutkan perjalanan ke tempat kerja, Will melihat mayat di jalanan karena waktu yang dimiliki telah habis. Will bekerja di sebuah pabrik, namun dia dibayar lebih sedikit dari biasanya. Sepulang bekerja, Will bertemu dengan temannya yang bernama Borel di sebuah bar. Di sana mereka melihat seorang pria yang memiliki waktu 116 tahun. Will menyadari bahwa pria tersebut berada dalam bahaya. Apabila ada gangster yang melihat waktu tersebut, pasti mereka akan menggunakan segala cara untuk merampas dan mencuri waktu yang dimiliki oleh pria tersebut. Dan benar sekali, Fortis, pemimpin geng tersebut, mencoba untuk mencuri waktu yang dimiliki oleh pria tersebut. Will berusaha menyelamatkan pria tersebut agar waktunya tidak dicuri, dan mereka bersembunyi di sebuah gudang tua. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Henry Hamilton dan memberitahu Will mengenai mata uang. Malam terus berlanjut, mereka terus bercerita satu sama lain, hingga keesokan paginya, Henry menyadari bahwa Will adalah orang yang tepat, sehingga Henry memberikan 116 tahun miliknya kepada Will dan menyisakan 5 menit terakhir untuk dirinya. Kemudian, Henry meninggalkan pesan terakhir di kaca dan bertuliskan, "Jangan membuang-buang waktu yang sudah kuberikan." Dari jendela kaca, Will melihat sosok Henry sedang duduk di atas jembatan, dan kemudian Will berlari dengan sangat cepat menuju Henry. Namun sayang, waktunya telah berakhir. Henry kehabisan seluruh waktunya dan akhirnya jatuh dari atas jembatan. Will mengunjungi sahabatnya Borel dan memberikan 10 tahun waktu miliknya kepada Borel. Namun Borel tidak menggunakannya dengan baik. Ia justru menggunakannya untuk berjudi dan mabuk-mabukan. Saat malam harinya, Rachel sedang dalam perjalanan mau pulang setelah ia membayar hutangnya sebesar 2 hari. Namun, ongkos bis telah naik dan biasanya 1 jam menjadi 2 jam. Sehingga waktu yang dimiliki Rachel tidak cukup untuk menemui Will. Sehingga Rachel berlari menuju ke tempatnya Will. Di sisi lainnya, Will sedang menunggu Rachel turun dari bis. Namun, dirinya tidak melihat sosok Rachel turun dari bis. Will yang panik berlari menuju arah tempat kerjanya Rachel. Namun sayang dan sangat mengenaskan, belum sempat Will memberikan waktunya kepada Rachel, Rachel telah kehilangan seluruh waktunya dan dia meninggal di tempat. Keesokan harinya, seorang polisi yang berjabatan sebagai timekeeper menemukan jasadnya Henry di bawah jembatan. Kemudian dirinya mulai mencurigai karena terakhir dilihat Henry memiliki masa waktu sekitar 100 tahun
Tak terheran tiba-tiba waktunya habis dan Henry meninggal. Timekeeper berusaha mencari orang yang terakhir ditemui oleh Henry sebelum dirinya mati. Di sisi lain, Will sedang dalam perjalanannya menuju sebuah kota yang bernama New Greenwich. Kota di mana orang kaya tinggal dengan waktu yang abadi. Will mulai menghabiskan waktu yang dimilikinya mulai dari nginap di sebuah hotel berbintang 5 dengan pelayanan khusus, kemudian membagi-bagikan tips dan sebagainya. Hingga pada malam harinya, dirinya menantang seorang jutawan yang bernama Philip Weiss untuk bermain poker. Dan waktu itu, Will memenangkan waktu 1100 tahun dari permainan poker tersebut. Setelah itu, Philip mengenalkan Will kepada putrinya, Sylvia Weiss. Dan setelah itu, mereka berjanji akan bermain poker lagi hari esoknya di tempat yang sama. Namun, di sisi lain, Leon, sang timekeeper, mempercayai bahwa Will yang mengambil seluruh waktu yang dimiliki oleh Henry dan mengejar Will sampai ke New Greenwich. Keesokan harinya, Will mengunjungi rumah Philip untuk menghadiri pesta yang diadakannya. Di sana Will bertemu dengan Sylvia. Mereka mulai berdansa bersama hingga mereka menuju sebuah tempat untuk berenang bersama. Setelah mereka kembali ke acara pesta, Leon menemukan Will pada pesta di rumah Philip, kemudian menarik Will untuk berbincang. Leon mengambil 1100 waktu yang dimiliki oleh Will dan menyisakan hanya 2 jam untuk Will mengakui apa yang sudah dilakukan terhadap Henry. Will terus mencoba menjelaskan bahwa waktu yang didapatkan adalah dari hasil dia memenangkan permainan pokernya bersama Philip. Kemudian, waktu yang diterimanya di awal adalah murni pemberian Henry. Namun, Leon tidak mempercayainya dan masih menganggap waktu yang diterima oleh Will adalah yang dirampas dari Henry. Tidak terima diinterogasi seperti itu, Will mencoba kabur dan menculik Sylvia bersamanya menuju suatu tempat. Will mencoba meminta sedikit dari waktu Sylvia karena waktu yang dimilikinya sangat sedikit, namun Sylvia tidak memberikannya. Saat kabur bersama, kejadian buruk tidak disangka-sangka, mobil mereka mengalami kecelakaan. Dan Will dan Sylvia tidak sadarkan diri. Fortis, kepala geng, berada di situ dan berusaha melihat waktu yang dimiliki oleh Will karena mempercayai waktu yang dimiliki Will adalah yang diambil dari Henry. Namun sayang, waktu yang tersisa hanyalah sedikit sehingga Fortis mengarahkan target selanjutnya ke Sylvia. Terkejut dengan waktu yang dimiliki oleh Sylvia, Fortis mengambil seluruh waktu yang dimiliki Sylvia dan hanya menyisakan 30 menit. Leon berhasil menemui tempat di mana kecelakaan Will. Namun Will dan Sylvia ternyata sudah kabur. Will membawa Sylvia menuju rumah sahabatnya Borel, berharap Borel masih memiliki sisa waktu yang diberikan Will sebelumnya. Namun sayang, Greta, istri dari Borel, marah terhadap Will karena waktu yang diberikan Will kepada Borel sangatlah banyak sehingga Borel menghabiskannya hingga meninggal. Will memaksa Sylvia menjual anting berlian yang dimilikinya. Mereka berhasil mendapatkan waktu 2 hari dan mereka membaginya menjadi 2. Masing-masing memiliki 1 hari lagi untuk bersama. And distributed to the timelines in Dayton. Will menghubungi Philip dan minta tebusan sebanyak 1000 tahun untuk menebus Sylvia. Keesokan harinya saat menunggu uang tebusan, Sylvia mencoba menghubungi Philip. Namun sayang, ternyata itu adalah jebakan. Leon datang secara tiba-tiba dan hampir saja membunuh Will. Namun Sylvia dengan cepat menembak bahu Leon, sang timekeeper. Will mengambil waktu yang dimiliki Leon dan menyisakan 30 menit untuknya. Masing-masing dari mereka memiliki waktu 9 jam lagi. Hari esoknya, Will dan Sylvia melakukan adegan yang sangat tidak disangka-sangka. Mereka merampok bank milik Philip, ayah Sylvia. Tak cukup hanya merampok bank waktu, mereka juga membagi-bagikan waktu yang dimiliki di bank itu kepada orang-orang di sekitar.
Pada malam harinya saat Will dan Sylvia berada di hotel, Leon mendapati keberadaan mereka dan hampir saja menangkap mereka. Namun Will dengan Sylvia berhasil kabur pada malam itu. Mereka kabur dan menemukan sebuah hotel lagi. Mereka membooking seluruh ruangan yang ada di hotel tersebut sehingga tidak ada tamu lain. Namun hal yang tidak disangka terjadi lagi. Malam itu tiba-tiba Will dan Sylvia digerebek oleh Fortis dan gengnya. Setelah itu, Fortis menantang Will adu panco 1 lawan 1 hingga salah satu mereka kehabisan waktu dan meninggal. Awalnya Fortis menang. Waktu yang dimiliki Will tinggal sedikit, sangat sedikit hitungan detik, dan Will mencoba membalikan keadaan. Saat Fortis hampir kehabisan seluruh waktunya, Will menembak seluruh teman-teman geng Fortis dan akhirnya menghabiskan seluruh Fortis. Di situ juga Fortis dan seluruh gengnya mati. Keesokan harinya, Will dan Sylvia menuju ke tempatnya Philip dan mengancam Philip serta mencuri waktu yang dimiliki Philip di berangkasnya. Saat dibuka berangkasnya, ternyata Philip memiliki tabungan sebesar 1 miliar tahun. Hal yang mengejutkan, Will dan Sylvia mengambil waktu 1000 miliar yang dimiliki ayahnya dan dibagikan ke seluruh orang yang ada di kota Ghetto, kota termiskin, kota kelahiran Will. Leon berhasil menemukan Will dan Sylvia dan berusaha menangkap mereka, hingga ke suatu tempat, Leon kehabisan waktunya dan mati di tempat. Will dan Sylvia juga memiliki waktu kurang dari 2 menit, sama-sama berlari menuju ke mobil yang dikendarai oleh Leon. Dan di sana Will berhasil mendapatkan sedikit waktu, dan Will memberikan waktu yang didapatkannya kepada Sylvia tepat di detik-detik terakhir waktu Sylvia. Setelah itu muncul berita bahwa Greenwich sekarang tidak lagi dibatasi untuk orang-orang kaya, tapi seluruh warga dari negara Ghetto pun sekarang bisa masuk ke New Greenwich. Suatu hari, Will dan Sylvia sedang berada di suatu bank yang besar dan mereka merencanakan untuk merampok bank tersebut. Review film ini berakhir sampai di sini. Film ini sangat cocok untuk kalian yang menyukai genre film menegangkan dan thriller. Sekian review dari film It Time, sampai ketemu di review selanjutnya. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa beri like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you in the next video. Pan izin pamit dulu ya. Bye-bye.